Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas secara singkat tentang amalan-amalan sunat pada hari raya yang didasarkan pada hadis dan athar. Terdapat banyak amalan-amalan sunat pada hari raya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang pertama, memperbanyak takbir. Disunatkan memperbanyak takbir, baik di masjid ataupun di luar masjid. Untuk hari raya Idul Fitri, mulai matahari terbenam pada malam hari raya hingga sholat hari raya. Allah berfirman, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Hendaknya kalian sempurnakan bilangan puasa dan membesarkan nama Allah atas petunjuk yang telah diberikannya kepada kalian. Semoga dengan demikian kalian menjadi umat yang bersyukur. Al-Baqarah ayat 185. Sedangkan Az-Zuhri meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiya shalah fa idza qada sholata qata'at takbir, yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Beliau bertakbir sampai mendatangi tanah lapang dan sampai selesai sholat. Apabila selesai sholat, beliau pun menghentikan takbirnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Adapun untuk hari raya Idul Adha, sebagaimana yang disandarkan pada sahabat Ibnu Mas'ud, beliau mengumandangkan takbir mulai subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah hingga sholat asar pada tanggal 13 Dzulhijjah. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad sahih, kana Abdullah yukabbiru min sholatil fajri yawma Arafah ila sholatil asri min yaumin nahar. Bahwasanya Abdullah bertakbir mulai subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah hingga sholat asar, yakni akhir hari kurban atau tanggal 13 Dzulhijjah. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dengan sanad sahih bahwasanya Ibnu Abbas bertakbir mulai subuh hari Arafah hingga hari tasyrik. Amalan sunat yang kedua yakni mandi sebelum sholat hari raya. Sebelum menunaikan sholat hari raya, disunatkan mandi terlebih dahulu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nafi' anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ilal musalla. Bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mandi pada hari Idul Fitri sebelum berangkat ke tempat sholat. Hadis riwayat Imam Malik. Begitu juga sahabat Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang mandi yang disyariatkan. Beliau menjawab, yaumal jumu'ati wa yauma arafata wa yauman nahri wa yaumal fitr. Mandi yang disyariatkan yaitu mandi di hari Jumat, hari Arafah,
hari penyembelihan hewan atau hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sunat mandi pada hari raya juga berlaku bagi yang tidak menghadiri sholat hari raya. Adapun contoh niat mandi hari raya untuk hari raya Idul Fitri, contoh niatnya nawaitu ghusla Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi Idul Fitri sunat karena Allah. Sedangkan contoh niat Idul Adha, nawaitu ghusla Idul Adha sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi Idul Adha sunat karena Allah. Amalan sunat yang ketiga, memakai pakaian yang terbaik. Baju yang paling baik tidak harus pakaian yang baru, namun pakaian yang paling baik bisa jadi pakaian yang baru, juga bisa pakaian yang lama. Yang terpenting berusaha memakai baju yang terbaik yang dimiliki. Sayyiduna Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil idaini an nalbasa ajwada ma najid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami pada 2 hari raya agar memakai pakaian terbaik yang kami temukan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Dalam riwayat lain disampaikan oleh Nafi', kana Ibnu Umar yalbasu ahsana thiyabihi fil 'idain. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu memakai baju terbaiknya di 2 hari raya. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Abi Dunya dengan sanad sahih. Dianjurkan memakai baju yang terbaik yang demikian karena sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, juga untuk mengagungkan hari raya, dan juga untuk mengagungkan para malaikat yang hadir di sekeliling manusia pada hari raya. Amalan sunat yang keempat, memakai minyak wangi. Di samping disunatkan memakai pakaian yang terbaik, disunatkan juga memakai wangi-wangian. Sedangkan bagi wanita yang sekiranya takut akan terjadinya fitnah, maka sebaiknya tidak memakainya. Sayyiduna Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan, wa anna tatayyaba bi ajwadi ma najid wa an nudhhiya bi athmani ma najid. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memakai wewangian dan mengorbankan yang paling berharga yang kita temukan. Hadis riwayat Hakim. Amalan sunat yang kelima yakni makan sebelum sholat Idul Fitri dan makan setelah sholat Idul Adha. Kaum muslimin sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri disunatkan makan terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan Idul Adha yang disunatkan makan setelah melaksanakan sholat hari raya. Di antara hikmah disunatkan makan sebelum sholat hari raya adalah agar orang tidak menyangka masih diharuskan untuk berpuasa.
Sedangkan disunatkan makan setelah hari raya Adha agar orang dapat segera menyembelih kurban dan memakan dagingnya. Buraidah radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalli." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar untuk menunaikan sholat Idul Fitri melainkan setelah makan terlebih dahulu. Dan beliau tidak makan di hari Idul Adha melainkan setelah menunaikan sholat terlebih dahulu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lalu apa yang dimakan Rasulullah sebelum sholat Idul Fitri? Beliau memakan kurma dalam hitungan ganjil. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kulu thamaratin wa ya'kuluhunna witran. Pada waktu Idul Fitri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat ke tempat sholat sebelum memakan beberapa buah kurma. Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Amalan sunat yang keenam yakni berjalan kaki menuju tempat sholat. Disunatkan berjalan kaki ketika menuju tempat sholat hari raya. Sedangkan bagi yang tidak mampu berjalan kaki seperti orang tua, orang lumpuh dan lainnya tidak mengapa menggunakan kendaraan. Ibnu Umar mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-'aidi masyian wa yarji'u masyian. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat sholat hari raya dengan berjalan kaki dan pulang dengan berjalan kaki pula. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis hasan. Sayyiduna Ali juga mengatakan, minas sunnati an yakhruja ilal 'aidi masyian. Termasuk sunnah Nabi adalah keluar menuju tempat sholat hari raya dengan berjalan kaki. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau menyatakan sebagai hadis hasan. Amalan sunat yang ketujuh yakni membedakan rute jalan berangkat dan pulang. Disunatkan ketika berangkat menuju tempat sholat hari raya, rute perjalanannya berbeda dengan rute perjalanan saat pulang dari sholat hari raya. Dan dianjurkan juga rute keberangkatan lebih panjang daripada rute jalan pulang. Di antara hikmah rute jalan berangkat lebih panjang daripada rute pulang adalah agar memperbanyak pahala saat menuju tempat ibadah. Dari Jabir bin Abdullah mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'aidin khalafat tariq. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari raya mengambil jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang. Hadis riwayat Bukhari. Amalan sunat yang ke-8 yakni bertakbir mulai keluar rumah hingga sholat id dilaksanakan. Ketika berjalan menuju tempat sholat hari raya, disunatkan sambil mengumandangkan takbir. Sebagaimana diriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiya shalah. Fa'idha qadha sholata qata'at takbir. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Beliau bertakbir sampai mendatangi tanah lapang dan sampai selesai sholat.
Apabila selesai sholat, beliau pun menghentikan takbir. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Sedangkan Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menunaikan sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha bersama para sahabat, sembari mengangkat suaranya mengucapkan tahlil dan takbir. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Amalan sunat yang ke-9 yakni mengakhirkan waktu sholat Idul Fitri daripada sholat Idul Adha. Sholat hari raya dapat dilaksanakan waktu matahari terbit kira-kira 1 tombak. Namun sebaiknya waktu sholat Idul Fitri mulai dilaksanakan sesudah matahari terbit kira-kira 2 tombak. Sedangkan sholat Idul Adha mulai dilaksanakan sesudah matahari terbit kira-kira 1 tombak. Adapun akhir waktu keduanya hingga sebelum tergelincirnya matahari di tengah hari. Ibnu Qayyim berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sholat Idul Fitri dan menyegerakan sholat Idul Adha. Sedangkan Syekh Abu Bakar mengatakan waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah dimulai dari naiknya matahari setinggi 1 tombak sampai tergelincirnya matahari di tengah hari. Yang lebih utama, sholat Idul Adha dilakukan di awal waktu agar orang-orang dapat menyembelih hewan kurban. Sedangkan sholat Idul Fitri diakhirkan agar orang-orang dapat mengeluarkan zakat fitri. Amalan sunat yang ke-10 yakni sholat hari raya. Sholat hari raya hukumnya sunat muakkadah. Bahkan sebagian pendapat menyatakan fardu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Para mufassirin menyampaikan bahwa yang dimaksud sholat di dalam ayat tersebut adalah sholat hari raya. Sedangkan Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk mengajak para gadis, wanita haid serta wanita pingitan menuju lapangan sholat id di waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun wanita-wanita haid, mereka tidak melaksanakan sholat hari raya, akan tetapi menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin ketika itu. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak mempunyai jilbab." Beliau pun bersabda, "Hendaknya saudarinya meminjamkan jilbab untuknya." Hadis riwayat Muslim. Adapun contoh niat sholat hari raya, untuk sholat hari raya fitri, contoh niatnya, usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Aku berniat mengerjakan sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah. Yang demikian jikalau kaum muslimin menjadi makmum. Adapun niat sholat Idul Adha ini juga kalau menjadi makmum. Usolli sunnatan li'idil adha rok'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Aku berniat mengerjakan sholat sunat Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah. Kalau jadi imam tinggal merubah makmuman diganti menjadi imaman. Amalan sunat yang ke-11 yakni mendengarkan khutbah.
Setelah melaksanakan sholat hari raya, hendaknya jamaah tidak pulang dulu sebelum selesai mendengarkan khutbah. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan, jamaah dianjurkan mendengarkan khutbah, walaupun khutbah dan mendengarkannya bukan termasuk sahnya sholat. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan, jikalau pulang tidak mendengarkan khutbah hari raya, khutbah gerhana, khutbah istisqa, maka termasuk yang dibenci atau makruh. Abdullah bin Sa'id mengatakan, hadartul 'ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bina al-'ida thumma qala qad qadayna sholata faman ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis wa man ahabba an yadhhaba falyadhhab. Saya menghadiri sholat id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat id mengimami kami, kemudian beliau mengatakan, kita telah selesai sholat, maka siapa ingin duduk mendengar khutbah silahkan duduk. Siapa yang ingin pergi, silahkan pergi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Amalan sunat yang ke-12 yakni wanita haid juga dianjurkan menuju tempat sholat hari raya dan ikut bertakbir. Meskipun sedang haid, hendaknya para wanita juga hadir ke tempat sholat hari raya. Mereka tidak ikut sholat hari raya, namun mereka berada di belakang jamaah, ikut bersama-sama mengumandangkan takbir dan mendengarkan khutbah. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bahwasanya kami diperintahkan Nabi untuk keluar di 2 hari raya. Demikian juga para wanita yang dipingit dan para gadis. Para wanita yang sedang haid pun keluar dan mereka berada di belakang jamaah. Mereka semua ikut bertakbir bersama dengan jamaah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Amalan sunat yang ke-13 yakni menunaikan sholat hari raya di lapang. Dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat hari raya di masjid kecuali hanya sekali pada waktu hujan. Sholat hari raya di tanah lapang dapat dijadikan sebagai syiar dan semaraknya agama Islam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Fa awwalu syai'in yabda'u bis shalah, thumma yansharifu fayaqumu muqabilan nas, wan nasu julusun ala sufufihim faya'iduhum wa yusihim wa ya'muruhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju tanah lapang di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Pertama kali yang beliau kerjakan adalah sholat lalu berpaling menghadap kepada jamaah, sedangkan mereka duduk di saf-saf mereka. Beliau memberi mereka nasihat dan wejangan serta perintah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan sunat yang ke-14 yakni sholat 2 rakaat sesampainya di rumah setelah melaksanakan sholat hari raya. Tidak ada sholat qobliyah dan ba'diyah sholat hari raya. Namun setelah sampai rumah dari sholat hari raya, hendaknya mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ani Bani Abbas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat Idul Fitri sebanyak 2 kali.
Beliau tidak sholat sebelumnya dan tidak juga setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'an. Fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'ataini." Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan sholat apapun sebelum sholat id, dan apabila beliau telah kembali ke rumahnya, beliau sholat sunat 2 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya, hadis hasan. Adapun bagi yang sholat hari raya di masjid, dianjurkan sholat tahiyatul masjid sebagai penghormatan masjid terlebih dahulu sebelum duduk. Amalan sunat yang ke-15 yakni mengucapkan selamat. Jubair bin Nufair mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika bertemu pada hari raya, yang satu mengatakan kepada yang lainnya, "Tuqabbilallahu minna wa minka." Semoga Allah menerima amalan kami dan engkau. Diriwayatkan oleh Zahir bin Thohir dalam kitab Tuhfah Idul Fitri dengan sanad thiqat. Amalan sunat yang ke-16 yakni silaturahmi. Pada umumnya aktivitas rutin dan pekerjaan untuk mencari nafkah diliburkan saat hari raya. Karenanya dalam kesempatan yang baik itu sebaiknya digunakan untuk silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya menyambung silaturahmi. Amalan sunat yang ke-17 yakni menghidupkan malam hari raya dengan amalan-amalan soleh. Mayoritas ulama fikih menganjurkan untuk menghidupkan 2 malam hari raya dengan amalan-amalan soleh, baik itu hari raya fitri ataupun hari raya adha. Imam Nawawi Asy-Syafi'i mengatakan dalam Al-Majmu', "Ittafaqa ashabuna ala ihya'i lailatil idain." Telah sepakat sahabat-sahabat kami untuk menghidupkan 2 malam hari raya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna a'dhamal ayyami 'indallahi yaumun nahar, thumma yaumul qar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan dan hari sesudahnya. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis sahih. Terdapat juga hadis dhaif yang menjelaskan keutamaan menghidupkan malam 2 hari raya. "Man ahya lailatal 'id lam yamut qalbahu yauma tamutul qulub." Barang siapa menghidupkan 2 malam hari raya, hatinya tidak mati di hari hati-hati pada mati. Hadis riwayat Daruqutni dan Ibnu Majah. Amalan sunat yang ke-18 yakni menyembelih hewan kurban. Lebih khususnya pada hari raya kurban atau Idul Adha. Setelah selesai mengerjakan sholat hari raya Idul Adha, umat Islam disyariatkan menyembelih hewan kurban hingga 3 hari setelahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum." Saya diperintahkan untuk berkurban, sedangkan yang demikian itu sunat bagi kalian. Hadis riwayat Tirmidzi.